Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan berbagai hal-hal yang saya memberikan ilmu kepada kalian. Ya, sebelum lanjut, dan oke, balik lagi ke channel saya M. Abid Solahuddin. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya, agar juga bermanfaat, channel ini berkembang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya mau menjelaskan tentang hal yang menjadi pengingat kita untuk kematian biar agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia, dengan duniawi. Oke, di sini yang saya bahas adalah sangkakala. Sampai sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil yang bernama Israfil alaihi salam. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangkakala merupakan kunci penting terjadinya kiamat yang menandai berakhirnya dunia dan bermulanya akhirat. Nah, saya jelaskan lagi. Sangkakala itu ditiupkan oleh malaikat Israfil itu bukan hadis. Jadi ulama itu ada yang mengatakan meniupkan trompet sangkakala itu sebanyak 3 kali, tapi ada yang mengatakan juga ditiupnya sangkakala itu cuma 2 kali. Yang pertama untuk menghancurkan alam dunia, dan yang kedua itu membangkitkan kita yang udah mati, dibangkitkan kembali sama Allah, dibangkitkan alam kubur, disebutnya yaumul ba'ats. Nah, yaumul ba'ats itu disebutnya itu membangkitkan alam kubur. Nah, ada yang mengatakan juga yang seperti itu. Dan yang ketiga, yang pertama itu untuk menakutkan manusia, yang keduanya itu untuk menghancurkan alam dunia, yang ketiga itu baru hari yaumul ba'ats, hari pembangkitan alam kubur. Itu memang berbeda pendapat. Memang ada yang mengatakan seperti itu para ulama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil yang bertugas sebagai peniup sangkakala untuk meniupnya 2 kali. Tiupan pertama akan membuat semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi mengalami kematian. Oke, di surah ini banyak sekali yang di surah, ada 4 surah, kalau enggak 4 surah 5 surah yang saya tahu tentang hari kiamat. Yang pertama itu pastinya Al-Waqi'ah, habis Ar-Rahman kan Al-Waqi'ah, terus At-Takwir itu tentang hari kiamat juga, Al-Qari'ah, Al-Zilzalah, goncangan yang ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha
bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Nah, bertiupan pertama akan membuat semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi mengalami kematian. Sedangkan tiupan kedua akan membuat semua makhluk yang telah mati dibangkitkan kembali oleh Allah dan mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, itu disebutnya yaumul ba'ats. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah." Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala dan pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Quran surah Az-Zumar ayat 68. Nah, itu disebutkan di Quran surah Az-Zumar ayat 68 juz 24 mengatakan seperti itu. Dan saya akan berikan tausiah sedikit ya. Jadi orang kafir itu dia kaget saat mendengar suara trompet sangkakala. Nah, sedangkan orang-orang beriman itu berbeda dengan orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman, dia seperti kalau nanti dia mati nih, orang-orang beriman di alam kubur, dia itu kayak baru 3 hari doang sudah dibangkitkan sama Allah, dibangkitkan dari kuburan sama Allah. Nah, itu cepat, tahu-tahu udah kiamat aja gitu kan, karena itu malaikat Munkar Nakir habis menanyakan kepada mayit orang-orang beriman setelah menerbuka gitu, setelah menanyakan keimanan gitu, langsung dia berbicara seperti berbicara, "Wahai orang beriman, tidurlah kamu seperti tidurnya para pengantin." Jadi itu nikmat kuburnya, nikmat banget. Nah, itu tanpa terasa itu orang beriman berpikirnya ini baru 3 hari doang udah dibangkitkan sama Allah, sudah dibangkitkan kembali dari kuburnya karena udah kiamat. Itu kalau orang-orang beriman tuh merasakan cepat di alam kubur. Nah, kalau orang-orang kafir itu berasa lama banget, itu karena mengalami azab pedih, dan malaikat itu akan memukulnya itu kalau orang kafir memukulnya itu di pagi hari dan malam hari. Dia malaikat itu di pagi hari dan di malam hari kalau orang kafir, kalau mengazab pada orang kafir gitu. Oke, kembali lagi. Ayat ini menegaskan terjadinya 2 kali tiupan sangkakala dan adanya sebagian makhluk baik dari jenis manusia, malaikat, atau yang lainnya yang tidak mengalami kematian pada tiupan pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebut pengecualian itu lewat kalimat illa man syaa Allah, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Nah, saya jelaskan lagi ya. Nah, yang ayat-ayat itu illa man syaa Allah, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Itu jadi dia itu jangan saya baca aja dulu ya. Ntar habiskan nanti. Oke. Terkait dengan adanya pengecualian dalam ayat ini, Abu Hurairah meriwayatkan sebuah kisah
yang terjadi pada pada masa Nabi SAW ketika sedang berada di tengah pasar di Madinah. Seorang laki-laki Yahudi berkata, dan yang telah memilih Musa atas semua manusia. Tiba-tiba seorang laki-laki dari kalangan Ansor mengangkat tangan dan menampar muka laki-laki Yahudi itu berserai berkata, bagaimana bisa engkau berkata demikian, sedangkan di tengah-tengah kami ada Rasulullah SAW. Peristiwa itu kemudian sampai kepada Nabi SAW. Beliau lalu membacakan ayat 68 surah Az-Zumar, lalu bersabda, janganlah kalian melebih-lebihkan antara seorang nabi atas nabi yang lain. Sesungguhnya ketika sangkala pertama ditiupkan, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan mengalami kematian, kecuali mereka yang dikehendaki Allah untuk tidak mati. Kemudian pada saat sangkakala kedua ditiupkan, aku adalah orang yang paling pertama dibangkitkan pada saat itu. Nah, itu Rasulullah SAW, itu Nabi Muhammad yang pertama kali bangkit dari alam kubur. Nah, aku melihat Musa alaihissalam telah berada di samping Arsy. Aku tidak tahu apakah dia juga mati dan bangkit lebih dulu dari aku, atau dia termasuk orang-orang yang dikecualikan. Dan siapa yang mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yunus bin Matta, maka dia telah berdusta. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan jarak waktu antara tiupan pertama dan kedua adalah 40. Tetapi dia tidak mengetahui pasti apakah 40 hari, 40 minggu, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nufikha fis-suri nafqatu wahidah humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Quran surah Al-Haqqah ayat 15 juz 29. Berdasarkan ayat ini, sangkakala pertama merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia dan semua makhluk mengalami kematian. Nah, mungkin ya begitu saja video-video saya berikutnya. Video-video kali ini ya semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel ini agar channel ini bermanfaat dan bertambah baik. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.